Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas laptop gaming lagi karena menurut gue HP Victus 15 yang satu ini cukup menarik, harganya sekarang 13 jutaan aja dan udah menggunakan Intel Core i7 12700H yang dimana Intel Core i7 12700H ini punya 14 core 20 thread cuy. Ini adalah HP Victus 15 FA0008TX. Kalian bisa dapetin laptop ini di store-nya Agres, baik itu offline ataupun online. Untuk online itu ada di Tokopedia, atau offline store ada di Mall Ambassador untuk Agres ID, Mall Mangga 2 untuk Gamer ID, dan Harko Mangga 2 itu ada Agres ID juga. Jadi kalian cek aja di kolom deskripsi, siapa tahu ada promo-promo menarik dari store-nya Agres. Dan tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas HP Victus 15 FA0008TX ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Sebenarnya mungkin kalian udah sering lihat ya HP Victus 15 itu ya seperti apa bentuknya. Dia punya bentuk yang cukup simple begitu, nggak menunjukkan gaming yang ngejreng banget. Untuk Victus 15 ini berbeda sekali dengan seri HP Pavilion Gaming dulu-dulu. Jadi kelihatannya ya lebih kalem. Warnanya juga nggak yang full black gitu, jadi agak matte, dia agak doff gitu. Dan untuk finishingnya juga menurut gua ini udah cukup baik. HP Victus 15 juga secara build quality sebenarnya udah sangat-sangat baik. Bahkan HP Victus itu nggak pernah ada masalah engsel seperti kompetitor-kompetitor mereka. Tapi memang untuk bagian layarnya agak sedikit mengganggu aja karena terkesannya jadi kayak agak-agak goyang-goyang gitu dan gampang banget untuk goyang-goyangnya. Tapi tenang aja karena di bagian engselnya sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Secara build quality ini rigid untuk kelas laptop gaming entry level menurut gua untuk HP Victus, dan mungkin udah banyak juga yang pakai HP Victus 15 ataupun Victus 16 yang udah ngerasain seperti apa build quality dari Victus ini. Secara bobot dan juga dimensi untuk ukuran 15,6 inch ini udah bisa dibilang ramping. Itu disebabkan karena emang bezelnya yang udah cukup tipis terkecuali di bagian bawahnya. Dan kenapa bagian bawahnya agak tebal itu dikarenakan di sini HP masih pingin memberikan touchpad yang memang besar dan juga lebar. Lalu untuk I/O-nya, gue juga selalu senang dengan I/O dari HP Victus karena HP selalu memberikan card reader di zaman sekarang, dan card readernya bukan micro SD tapi SD card biasa, sehingga mau itu memory cardnya micro SD ataupun SD card yang biasa itu masih tetap bisa dipakai. Dan untuk kelengkapannya juga udah cukup lengkap sih. Di sini ada USB A, ada audio jack, USB Type C disediakan, habis itu ada HDMI, bahkan untuk Ethernet juga disediakan. Yang dimana Ethernet sebenarnya berguna banget untuk gamer-gamer yang suka bermain game kompetitif dibandingkan menggunakan WiFi. Jadi HP udah cukup memikirkan itu menurut gua. Lalu di bagian keyboardnya, di sini keyboardnya itu full size tapi ukurannya nggak kecil-kecil gitu untuk bagian huruf dan juga bagian numpadnya. Jadi yang diperkecil sama HP di sini adalah di bagian angka F1 sampai dengan F12 dan seterusnya. Lalu arrow key juga sebenarnya nggak terlalu kecil kok ini menurut gua, jadi masih oke. Dan gue seneng karena LED-nya hanya warna putih, jadi nggak mengesankan ini laptop gaming yang serba bling-bling banget gitu. Untuk touchpadnya dia lebar dan ini nggak berasa kopong sama sekali kalau misalkan gue ketuk-ketuk pelan seperti ini. Jadi build quality-nya baik itu di keyboard ataupun di touchpad masih sangat-sangat oke. Paling ya lagi-lagi di bagian displaynya sih. Displaynya sebenarnya bukan yang jelek, enggak. Ini udah pakai IPS 144 Hz bahkan 250 nits dan response time-nya juga cukup kencang gitu. Tapi emang untuk color gamut aja yang memang masih jadi kekurangan di HP Victus 15 yang satu ini karena masih ada di 45% NTSC atau sekitar 62% sRGB. Sebetulnya nggak terlalu bermasalah apabila orientasinya gaming banget. Mungkin hanya sekedar untuk streaming atau untuk bermain game. Sebenarnya untuk color gamut nggak terlalu jadi masalah. Karena kalau buat gue pribadi sih, semisal gue mau main game, ya yang terpenting buat gue layarnya udah punya wide view angle seperti panel VA ataupun panel IPS. Kayak gitu. Jadi kalau untuk color gamut, ya sebenarnya akan lebih oke aja gitu semisalkan laptop ini color gamutnya udah 100% sRGB. Jadi untuk kebutuhan desain, untuk kebutuhan video editing juga itu udah punya cakupan warna yang lebih luas. Lalu untuk spesifikasi, ini juga menarik karena seperti yang di awal gua bilang itu udah menggunakan Intel Core i7 12700H dan untuk GPU-nya menggunakan GeForce RTX 3050 4GB
GDDR6. RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, NVMe SSD 512 GB, udah Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5, ada HD webcam juga masih disediain, include dengan Windows 11 plus Office Home Student 2021 pre-install permanen dan original tentunya ya. Opsi upgrade di sini juga opsi upgrade-nya sangat-sangat menarik tentunya karena ada 2 slot SODIMM. Jadi opsi upgrade-nya masih sangat-sangat luas dan sebenarnya gue sih merekomendasikan kalian untuk membeli laptop ini yang udah menggunakan memori 16GB dual channel biar kapasitasnya juga lebih besar dan juga jauh lebih optimal dengan dual channel. Harganya nggak beda jauh kok. Sebenarnya kalian bisa cek aja di store-nya Agres. Untuk utilities di sini Victus tuh utilitiesnya sama seperti HP Omen ya, dan bahkan bisa dituning juga. Jadi udah tersedia beberapa profil seperti performance, balance, dan lain-lain gitu. Ini seperti kalian memberikan tuning undervolt atau power limit. Jadi kalau misalkan kalian pakai mode performance, itu bukan berarti laptopnya jadi adem karena kipasnya jalan kenceng ya. Tapi itu memang karena power limitnya ditambah sehingga performanya jadi lebih kenceng, otomatis kipasnya juga muternya bakalan jauh lebih kenceng. Kalau kalian pengen laptopnya adem, kalian pakai mode balance atau kalian pakai mode quiet aja, itu bakalan jadi adem banget laptopnya, tapi dengan catatan tentu akan ada performance penalti di situ. Oke, kalau gitu sekarang mari kita lihat aja performance dari HP Victus 15FA0008TX ini seperti apa. Nah, kita masuk aja nih ke pengujiannya. Semua pengujian di sini gua menggunakan profile performance. Untuk Cinebench R20 di sini multicore-nya ada di angka 5100 lebih dengan single core ada di 674. Menandakan Core i7 12700H di sini dituning nggak main-main sama HP dan tetap punya performance yang lumayan konsisten. Cinebench R23 di sini dapat skor di angka 13.998. Ini juga angka yang sangat tinggi ya. Kalau ini di desktop berarti ini kurang lebih mirip-mirip seperti Core i5 13400F. Itu pun kalau Core i5 13400F-nya jalan full power ya. Dengan single core-nya juga kurang lebih ini sangat-sangat kencang ada di 1743 yang dimana ini masih susah disaingi juga oleh AMD Ryzen 5000 series atau bahkan 6000 series. Dengan RTX 3050 kalian juga masih tetap bisa menjalankan Adobe Premiere dan ekspornya masih cukup kencang. Di sini ada di 1 menit 47 detik untuk project yang berdurasi 2 menit 30 detik gitu. Dan ini udah numpuk-numpuk ya layernya, jadi udah ada lumetri, udah ada color correction dan lain sebagainya. Pengguna DaVinci kalian masih bisa tetap mengandalkan Intel QuickSync apabila kalian ingin menggunakan baterai ketika ngedit video dengan DaVinci Resolve. Jadi Intel QuickSync-nya di sini masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan kalian colokin power, habis itu kalian menggunakan RTX 3050-nya, menggunakan encoder NVENC dari Nvidia, itu kalian bisa jauh lebih kencang lagi karena project untuk 13 menit ini bisa beres dalam waktu 2 menit 50 detik aja. Bedanya memang lumayan jauh, tapi seenggaknya ketika kalian menggunakan baterai, kalian masih tetap bisa encoding video dengan Intel QuickSync. Buat kalian yang pengen streaming, habis itu juga pengen ngerasain pakai VTube Studio dan segala macam, itu tenang aja, kalian masih bisa lancar di sini dengan OBS. Habis itu kalian capture beberapa layer ke OBS-nya, lalu melakukan recording atau streaming, itu masih lancar untuk resolusi 1080p di level 10 Mbps. Sebenarnya 4K juga masih oke-oke aja sih. Jadi buat streaming juga udah sangat-sangat ideal karena ya encodernya udah pada bagus-bagus ya sekarang. Lalu untuk kemampuan GPU-nya nih, untuk RTX 3050-nya punya skor 13.200 sekian untuk 3D Mark Firstrike. Ini adalah termasuk RTX 3050 laptop yang kenceng ya. Lalu untuk 3D Mark Time Spy, ini skornya ada di angka 4900 sekian. Ini memang angka yang moderat karena memang RTX 3050 punya VRAM yang kecil di 4GB aja. Lalu untuk 3D Mark Port Royal, RTX 3050 di sini kelihatannya nggak terlalu bisa diandalkan untuk kemampuan ray tracing-nya karena skornya hanya 499 aja. Jadi menurut gue RTX di sini lebih tepat untuk digunakan sebagai AI accelerator gitu. Kalian misalkan mau pakai Nvidia Broadcast atau kalian mau melakukan akselerasi lain yang memang memanfaatkan fitur-fitur dari RTX. Kita cek aja deh kemampuan gamingnya. Untuk game kompetitif dulu seperti Valorant, di sini gue mendapatkan rata-rata di 220 FPS. Yang berarti angka 144 itu udah terkejar ya untuk game Valorant ini. Memang angkanya nggak tumpah-tumpah sampai 300 lebih kayak di PC desktop, itu dikarenakan untuk clock speed dari CPU laptop itu cenderung lebih kecil daripada di PC desktop yang bisa mencapai angka 4,5 GHz konstan gitu. Kalau di laptop kan ya
average dia pasti bisa dapatnya di sekitar 3 GHz aja, bahkan mungkin di bawah 3 GHz. Kalau kalian lihat, ini bahkan masih cukup bagus di angka 3,7 GHz gitu. Lalu untuk game yang kekinian banget seperti Hogwarts Legacy, apakah masih bisa main? Ya, kalian masih bisa main dan kalian masih bisa mendapatkan FPS sekitar 40 sampai dengan 50. Kalau di outdoor itu kalian juga masih dapat FPS yang ideal lah, di 30 FPS itu masih dapat, tapi ini presetnya adalah low ya, dan masih ada banyak banget stuttering untuk spesifikasi seperti ini karena memang RAM-nya masih 8 GB aja. Karena minimum requirement untuk Hogwarts Legacy pun sebetulnya memang adalah 16 GB idealnya. Tapi jangan khawatir untuk game lain seperti Death Stranding misalnya. Untuk setting rata kanan dengan DLSS quality, kalian udah bisa nikmatin di atas 60 FPS. Di sini udah dapetin 70 FPS dan tentu kalian mendapatkan pengalaman visual yang bagus juga. Untungnya, game seperti Shadow of the Tomb Raider, di sini kalian masih bisa menggunakan ray tracing, bahkan ya ray tracing medium dengan preset medium juga. Ditambah dengan DLSS quality, kalian masih bisa mendapatkan rata-rata di 58 FPS dan minimumnya juga masih cukup bagus. Jadi di game ini masih cukup stabil. Jadi sebenarnya setiap game ya kalian tinggal disesuaikan aja untuk setting-settingnya, terutama untuk game AAA yang keluarannya itu memang baru-baru ini ya, seperti Hogwarts Legacy gitu. Ya itu terlalu berat sih. Lalu NVMe SSD, ini yang gue seneng dari HP. Karena NVMe SSD-nya itu NVMe PCIe Gen 4 dan dikasihnya SN810 coba bawaannya. Ini NVMe SSD yang mahal banget dan bagus banget ini untuk bawaan laptop. Apalagi ada di laptop yang harganya segini. Jempol buat HP untuk SSD-nya. Udah no debat kalau yang ini. Ini bagus banget untuk SSD-nya. Oh ya, untuk CPU dan juga GPU temperatur ketika bermain game, saat lagi load CPU-nya berbarengan dengan GPU, itu kalian bisa lihat sendiri ya, ini ketika menjalankan Shadow of the Tomb Raider, GPU-nya itu ada di angka 74 derajat Celcius saja, CPU-nya ada di angka sekitar 80-an, 82, 85. Ini udah menggunakan mode performance, jadi ketika bermain game sebetulnya suhunya nggak mencapai angka TJ Max, jadi sebetulnya masih aman-aman aja. Oke, sekarang kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk HP Victus 15 FA0008TX ini. Untuk harga yang RAM-nya 8GB itu ada di angka sekitar 13 jutaan gitu dah. Sekarang udah menyentuh angka 13,7 atau 13,8 gitu dah pas waktu gue bikin video ini. Nggak tahu udah turun lagi atau belum. Tapi gue lebih merekomendasikan untuk ambil yang versi 16GB-nya untuk RAM-nya. Biar kalian nggak perlu pusing, bongkar lagi, upgrade lagi, dan segala macem. Karena itu masih ada di angka 14 juta, lebih dikit aja. Jadi menurut gue masih sangat-sangat recommended karena ya kita udah mendapatkan Core i7 12700H yang dituningnya pun sama HP ternyata nggak dituning yang rendah power limitnya, sehingga Core i7 12700H-nya masih bisa memberikan performance yang sangat-sangat baik di laptop ini. Jadi sebenarnya kalau kalian belinya yang versi 8GB, tentu itu ada beberapa hal yang harus dikompromikan. Kalian perlu upgrade lagi, dan mungkin kalau gua harus cari-cari, gali-gali apa yang harus dikompromikan dari laptop ini, tentu di bagian layarnya kalau kalian memang suka dengan color gamut yang memang luas, tentu ini bukan pilihan yang cocok buat kalian. Tapi kalau kalian memang incerannya itu untuk streaming game, kalian fokusnya itu untuk bermain game, gua rasa layar seperti ini udah sangat-sangat cukup. Ditambah lagi RTX 3050 juga menunjang juga untuk kebutuhan streaming ataupun untuk bermain game selama kalian masih bisa toleransi untuk setting-setting grafiknya ya. Paling selebihnya ya soal layarnya yang memang gampang goyang-goyang seperti ini. Dan kalau kalian bisa berkompromi dengan itu, tentu laptop ini akan jadi recommended. Dan kalau kalian menginginkan laptop ini, atau kalian ingin tahu apa aja promo dari Agres Store, kalian bisa cek aja sosial medianya Agres. Itu gue juga taruh di kolom deskripsi, atau kalian cek aja di sini. Kalian bisa follow, dan siapa tahu kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik juga dari store-nya Agres. Segitu aja dari gua. Komen di bawah menurut kalian gimana laptop yang satu ini. Gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.